Hadirin sekalian, marilah kita mulai kegiatan pada hari ini yang akan diawali dengan sambutan dari Bapak Moshe Rizal selaku Ketua Komite Investasi Asper Migas. Kepada Bapak Moshe, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Miza Mahendra yang diwakili oleh Bapak Kusnandar, Koordinator Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas, Ibu Citra Ria, Inspektur Migas Muda, dan rekan-rekan Direktorat Jenderal Migas lainnya. Bapak Kurnia Cairi sebagai Deputi Keuangan yang diwakili oleh Ibu Niftria, Vice President Bidang Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, dan rekan-rekan Migas, SKK Migas yang hadir semuanya. Bapak Sofwan Farizi, CEO Radian Utama, Mr. Bas Hermans, Direktur Operasi Intero The Sniffers. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, perwakilan K3S dan hadirin sekalian yang hadir secara offline maupun virtual. Kita lihat, saya baru melihat minggu lalu itu ada laporan dari salah satu konsultan internasional yang menunjukkan bahwa 7 tahun ke depan sampai 2030, migas, investasi migas di produksi yang baru itu mencapai 1,1 triliun US dollar 7 tahun ke depan. Namun mayoritas dana yang akan terserap itu lebih ke Amerika Latin, Timur Tengah, Eropa Barat, dan Amerika. Porsi dana untuk Asia, terutama Southeast Asia, itu sangat-sangat kecil. Jadi persaingan antara negara-negara tetangga kita untuk menarik investasi ke negara kita sendiri itu akan jauh lebih ketat dalam 7 tahun ke depan lagi. Di satu sisi kita melihat isu iklim makin marak, banyaknya negara-negara yang menunjukkan komitmennya, salah satunya Indonesia, ya, untuk mencapai net zero ini, net zero emission. Indonesia mengeluarkan enhanced NDC dengan target mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Kita semua tahu komitmen perjuangan melawan perubahan iklim saat ini tidak hanya itu didrive oleh pemerintah, tapi juga dari sektor keuangan. Jadi pendana-pendana, shareholder, dan lain sebagainya itu mendorong untuk memperketat lagi komitmen ESG, SDG, dan lain sebagainya. Jadi industri migas ini harus secara fleksibel mengikuti tren-tren global saat ini. Kita melihat salah satunya BP mungkin yang akan menjadi terdepan di Indonesia untuk mengembangkan CCUS di Indonesia ini. Regulasi mengenai CCUS sudah keluar juga, luar biasa, ini komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi. Namun saya melihat justru kita belum menitik beratkan hal yang sangat-sangat mendasar dari pengurangan emisi, yaitu apa? MRV, Measurement, Reporting, and Verification. Ya, seharusnya regulasi ini bisa bersamaan atau mungkin keluar duluan, karena di luar sana itu seperti itu. Ya, bagaimana kita mau serius menangkap CO2, menyimpannya CO2 kalau kita tidak bisa menghitung secara akurat, ya, berapa sih emisi kita? Tidak hanya emisi yang dihasilkan dari intended sources, tapi juga unintended sources. Kita tidak tahu seberapa besar leakage kita. Apalagi industri migas ini merupakan kontributor kedua terbesar dari emisi metana. Di luar tersebut ada industri pertanian dan peternakan. Ya. Sedangkan metana itu 86 kali lebih merusak dari gas rumah kaca dari CO2 itu sendiri. Jadi ini merupakan tidak hanya threat tapi juga peluang bagi perusahaan-perusahaan migas ini bagaimana untuk bisa lebih cepat lagi mengurangi emisi dan mencapai net zero emission. Kenapa?
Karena metana itu berkali-kali lipat dari sisi CO2 ekivalennya dibandingkan CO2 itu sendiri. Jadi bisa lebih cepat mengurangi dan mencapai CO2, net zero emission. Terlepas dari isu lingkungan, perusahaan-perusahaan yang di luar sana yang melakukan MRV itu juga merasakan benefit dari sisi finansial, efisiensi dan safety. Jadi seharusnya MRV ini bisa secara voluntary dilakukan tanpa banyak pertimbangan, dan kita sedang bekerja sama dengan Ditjen Migas untuk menggodok bagaimana kita mengeluarkan regulasi mengenai metana ini. Banyak negara yang sudah sadar pentingnya hal ini sehingga dikeluarkanlah ada inisiatif-inisiatif, salah satunya adalah OGMP oleh PBB, OGCI oleh 12 perusahaan major oil and gas di dunia, ya. Dan di dalamnya MRV ini adalah salah satu aspek yang terpenting untuk mereka bisa mengukur dan mengurangi emisi mereka. Salah satu yang terakhir masuk ke OGMP itu adalah Petronas. Mereka mendeklarasikan dirinya, registrasi dan masuk ke OGMP itu pada COP 27 kemarin. Kami berharap workshop ini bermanfaat, membuka wawasan kita untuk tidak hanya mempercepat transisi kita menuju net zero emission, tapi juga meningkatkan produksi kita, efisiensi kita, keselamatan kita, operasi di Migas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Moshe.